Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Mardia Agustina, STHI MPD, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Marpua 20125118. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan saudara dan pernikahan karena hutang. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu adalah pernikahan saudara. Pernikahan saudara dalam istilah populer di Indonesia juga dikenal dengan sebutan incest. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, incest merupakan hubungan seksual antara dua orang bersaudara dekat yang dinilai melanggar agama, hukum, dan adat. Sedangkan menurut bahasa Arab, incest disebut dengan Ghisyah al-Mahrim, Sifa al-Kubra, atau dikenal dengan Zina al-Maharim, yang berarti hubungan seksual antara orang yang tidak dibolehkan menikah oleh syariah karena nasab dan kekerabatannya. Ajaran syariat Islam menegaskan bahwa tidak semua perempuan bisa dinikahi atau haram. Salah satunya adalah hubungan saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah An-Nisa ayat 23, yang artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan yang saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan persusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum mencampuri dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Quran surah An-Nisa ayat 23. Larangan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Pernikahan diatur pada pasal 8 yang menegaskan bahwa suatu perkawinan ditolak antara seorang laki-laki dan seorang perempuan jika memiliki hubungan saudara, khususnya pada garis keturunan, ke atas atau ke bawah, berhubungan saudara pada garis keturunan menyimpang, berhubungan susuan, berhubungan semenda, berhubungan persaudaraan dengan istri atau kemenakan dari istri, atau dengan bibi sendiri. Jelas, suatu perkawinan diharamkan apabila memiliki hubungan yang dalam perspektif agamanya atau adat yang berlaku dilarang untuk melakukan perkawinan. Baiklah, materi yang kedua yaitu adalah pernikahan sebagai pelunasan hutang. Pernikahan sebagai pelunasan hutang dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 serta tujuan pernikahan secara umum. Dalam kasus pernikahan sebagai pelunasan hutang ini tanpa unsur paksaan dijelaskan dalam kaidah fikih, yakni setiap perkara tergantung pada tujuannya. Dasar daripada nas tersebut ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 145, yaitu yang artinya suatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sedangkan ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami diberikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, maka kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis waktu niat adalah di permulaan ibadah. Niat merupakan ungkapan yang membangkitkan kehendak hati tentang apa yang dilihat, yang bertujuan untuk menarik manfaat dan menolak kerusakan serta demi untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala.
Dalam kasus pernikahan sebagai pelunasan hutang ini, dijelaskan sekali tujuannya tidak baik, karena ada unsur keterpaksaan untuk kedua anaknya menikah demi melunasi hutang orang tuanya. Pernikahan yang merupakan persoalan yang penting dalam membentuk keluarga yang akan menjadi sebuah tantangan generasi yang baik ke depannya. Dalam kasus ini, pernikahan digunakan untuk melunasi hutang orang tua yang pada hakikatnya dalam pembayaran hutang itu tidak sah, karena pelunasan hutang itu harus sesuai dengan barang yang dihutangkan terlebih dahulu. Kesimpulannya, yang pertama itu adalah pernikahan sedarah merupakan pernikahan yang haram dilakukan sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 23 dan Undang-Undang Pernikahan pasal 8 menegaskan bahwa pernikahan sedarah ditolak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 143 bahwa pernikahan sebagai pelunasan hutang ini jelas sekali tujuannya tidak baik karena ada unsur keterpaksaan dan juga telah dicantumkan dalam Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 1974. Baiklah, mungkin sampai sini penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata-kata yang menyinggung saudara-saudara. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.